Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman ya. Selamat siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu teman. Oke teman, di kesempatan kali ini teman ya, gue akan coba untuk memantau sentimen-sentimen dan news seputar cryptocurrency ya, terutama news mengenai sentimen Bitcoin dan nanti lainnya ya teman, yang nanti bakal gue ulas semua di video ini. So pastikan kalian tonton sampai habis teman. Oke teman, sebelum gue lanjut ya teman, untuk pembahasan ini, buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe channel gua, silahkan subscribe dulu. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gua akan share informasi seputar news cryptocurrency dan update-annya, teman ya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin belum gabung di grup Telegram gua, silahkan gabung, teman. Karena di sini juga setiap harinya gua akan share informasi seputar news cryptocurrency dan update-annya. Dan gue juga sering ya nge-share informasi koin and crypto yang cukup early dan big potential, dan kalian juga bisa sharing crypto ke gue dan teman-teman yang ada di grup ini, dan semua itu gratis. Untuk link join gue sediain di kolom deskripsi. Jadi tunggu apa lagi? Gue tunggu kalian di grup Telegram gue. Oke teman ya, di sini gue udah masuk di CMC. Jadi kita langsung aja untuk ngepantau mengenai perkembangan market saat ini, gitu teman. Ya, jadi di sini terlihat jelas ya bahwa untuk faktor Fear and Greed Index dan faktor keserakahannya itu turun. Ya turun. Jadi nggak kayak di minggu-minggu kemarin lah, teman. Intinya seperti itu. Ya. Dan kalau gue lihat di sini untuk Bitcoin ini harganya turun ya, sebenarnya turun dalam kurun waktu 7 hari dia turun sekitar hampir 4% dan menempatkan untuk harga BTC saat ini berada di level 67.600. Meskipun kalau kita lihat dalam kurun waktu 24 jam ini naik ya. Naik sesuai target ya, bahkan melebihi target gue kenaikannya, teman. Oke, nanti bakal kita cek ya untuk market Bitcoin juga. Dan untuk Ethereum saat ini malah cenderung merosot ya. Nah, ini ada apa nanti bakal kita cek juga, teman-teman. Oke. Dan selebihnya kalau gue lihat ya, hampir rata-rata memang saat ini market itu merah ya. Merah, dan dalam kurun waktu 7 hari kalian bisa lihat di sini itu merah semua cuy untuk marketnya, teman. Oke. Kita jadi langsung aja teman ya. Kita langsung aja untuk ngepantau ada sentimen apa aja gitu, teman-teman ya. Oke. Di sini teman, kemarin gue udah infoin ya ini di grup Telegram, teman ya, di grup Telegram bahwa ketika nanti kemungkinan di bull run ya, ketika ada ledakan besar untuk Bitcoin, gue rasa pasti orang itu akan mencoba untuk mencari sebuah opsional ya, seperti ini beberapa layer 2 dari si Bitcoin ya teman. Jadi buat teman-teman semua yang ingin info detailnya, kalian bisa langsung masuk di grup Telegram, link udah gue sediain kolom deskripsi ya. Mengenai ini udah gue pinat kok ya, ada beberapa nah kalau koin jagoan gue itu ada ini nih, ada Stack ya, ada Sovereign gitu teman ya. Ini juga bisa sih ini ya, apa nih yang kemarin gue review, Cordo ya. Cordo ya, dari 0,4 jadi berapa, 3,7 ya. Oh mantap jiwa ya, ini KRST juga bagus nih ya. Intinya ini ya beberapa yang mungkin menjadi opsional nanti ketika bull run ya. Ini adalah Bitcoin layer 2 ya dari Bitcoin, itu seperti itu. Dan ini juga kutip dari Bitcoin Magazine, tahu mana ya, katanya manajer aset senilai 1,5 triliun ya, Morgan Stanley, dilaporkan berlomba untuk menawarkan Bitcoin ETF kepada semua klien secara bertahap, teman ya. Ini ya, jadi memang ada beberapa news yang memungkinkan sentimen good, tapi nggak menutup kemungkinan ya banyak juga yang sentimennya tuh nggak good. Intinya seperti itu yang menyebabkan market itu saat ini tertahan untuk kenaikannya ya, seperti itu teman. Sih ini dari meme bukan Jeremy Powell. Suwe banget ya gambarnya cuy, tabur bumbu ya marketnya tuh, lihat merah, suwe banget dah. Oke, di sini katanya ada Hege Fund yang menjual Bitcoin pada level rekor, teman ya. Ya kemungkinan karena saat ini kalau kita lihat market Bitcoin tadi itu sempat naik ya, karena kan kemarin di sekitar 65 sampai 66 ya, dan ini sudah mulai turun lagi ya teman. Kemungkinan ini penyebabnya ya. Salah satu Hege Fund menjual Bitcoin ya pada level rekor katanya teman ya. Medflash.exe katanya teman. Oke, baru-baru ini teman ya, kan tadi kita juga lihat ya kenapa harga Ethereum itu
dia bisa stay ya di 3,2, bahkan dia cenderung menurun ya kalau kita compare dengan pergerakan Bitcoin gitu. Nah, alasannya ini teman ya. Kan tadi gue udah bilang nggak jauh-jauh dari SEC ya. Di sini gue kutip dari theblock.co, katanya SEC meminta komentar publik untuk ETF Ethereum, Grayscale, Bitwise, dan Fidelity gitu teman. Jadi memang udah banyak ya yang pengajuan ETF untuk Ethereum ini teman ya, seperti Grayscale, Fidelity, ya Grayscale Ethereum Fund, Bitwise Ethereum Trust ya, Fidelity Ethereum Fund ya. Jadi ada beberapa manajer aset yang sudah pengajuan, tapi memang ini lagi-lagi dijegal oleh SEC ya. Yang kemarin kan katanya si Ethereum dituduh sebagai sekuritas ya. Tapi di sini teman, optimisme terhadap agensi yang menyetujui produk tersebut telah menurun katanya teman ya. Jadi yang awal-awalnya agensi kayak para manajer aset itu optimis banget bahwa Ethereum itu nantinya akan disetujui gitu teman ya, karena kan BTC ETF udah disetujui gitu ya. Tapi saat ini katanya optimismenya itu menurun gitu teman ya. Karena katanya menurut salah satu analis Bloomberg ya, dia itu mengatakan diamnya SEC itu bukanlah kabar baik katanya teman. Ya karena memang semenjak SEC itu mempermasalahkan ya mengenai status oleh Ethereum itu apakah suka atau tidak, itu langsung tingkat persetujuannya itu langsung turun dari mulai 35% sampai ke 25% kalau nggak salah ya kemarin itu. Nah ini juga gua kutip juga ya dari U2D, dia dimana ini juga menginfokan hal yang sama. Katanya analis James Shepard ya, ini adalah selaku analis intelijen Bloomberg yang sering gua infokan juga ya di grup Telegram ya, karena analis ini juga ini teman ya ngepantau terus ya mengenai perkembangan ETF Bitcoin. Katanya peluang persetujuan ETF tetap rendah katanya meskipun ada pengajuan baru-baru ini ya. Tidak ada satupun dalam pengajuan yang memberi sinyal kepada saya bahwa ada sesuatu yang berubah, kata analis tersebut teman ya. Nah, katanya analis telah menambahkan bahwa diamnya SEC bukanlah hal yang baik ya, yang menyiratkan bahwa persetujuan ETF masih kecil kemungkinan untuk saat ini. Jadi menurut salah satu analis Bloomberg yang bernama James Shepard, untuk kemungkinan persetujuan ETF spot untuk Ethereum itu untuk saat ini kemungkinannya itu masih kecil banget teman. Jadi jangan berharap-harap lebih ya untuk Ethereum untuk saat ini loh, tapi ya untuk saat ini gitu teman. Apakah kedepannya nggak akan ada peluang? Ya bisa jadi ada aja gitu ya. Bahkan CEO BlackRock itu optimis banget ya bahwa meskipun Ethereum dianggap sekuritas, tapi kedepannya bakal diterima juga jadi ETF spot. Oh ya teman ya, yang terakhir gue mau nginfoin ini mengenai fork Bitcoin terbesar menyelesaikan halving gitu teman ya. Jadi kalau kita lihat di CoinMarketCap di sini untuk halving Bitcoin ini mungkin kurang 15 hari ya, 15 hari 10 jam teman ya. Nah, tapi teman ya baru-baru ini tuh ETH ini baru menyelesaikan halvingnya cuy. Jadi ETH ini adalah hard fork dari jaringan Bitcoin ya, atau penyempurnaan dari jaringan Bitcoin lah teman ya. Dimana halving BCH kedua ini teman ya, ini udah sukses nih katanya per 5 April 2024 atau per hari ini gitu teman ya. Nah katanya usai usai halving ini BCH itu terpantau mengalami kenaikan. Apakah benar? Yuk kita akan lihat. Nah ini, wah ini ya, usai halving dia mengalami kenaikan nih cukup lumayan 0,86%, tapi dalam kurun waktu 24 jam BCH naik di sini 10,93% ya. Jadi usai mengalami halving dia mengalami lonjakan harga, intinya seperti itu gitu teman ya. Nah di sini Aladobia menjelaskan katanya BCH telah menyelesaikan separuh minggunya lebih awal dari Bitcoin ya. Jadi memang Bitcoin kalau untuk halving Bitcoin sendiri itu kan kurang 15 hari. Nah saat ini BCH forknya dari Bitcoin ini sudah menyelesaikan halving keduanya cuy ya. Ya, yang tadi kalau kita lihat kan harganya mengalami kenaikan gitu teman ya. Nah katanya teman ya, meskipun BCH ini mengalami kenaikan tadi ya, kalau kita lihat ya kenaikannya di sini, tapi BCH saat ini tuh masih 80% dari level tertinggi di sepanjang masa ya, di level 3.700 yang dicapai pada bulan Desember 2027. Artinya kenaikan saat ini tuh bukan apa-apa, ya nggak berarti apa-apa. Dengan kalau kita lihat all time high-nya itu di 3.700-an katanya teman. Nah karena BCH ini saat ini sudah mengalami halving keduanya gitu teman ya.
Di mana imbalan bagi penambang itu telah berkurang ya teman ya, yang tadinya kan 6,25 BCH menjadi 3,125 BCH teman ya. Jadi artinya udah berkurang separuh. Nah nanti ya kurang 15 hari Bitcoin juga akan mengalami hal yang sama gitu teman ya. Jadi mana kalau kita ketahui ya, Bitcoin Cash ini merupakan salah satu fork dari Bitcoin yang secara historik itu cukup bagus. Bisa dibilang cukup sama ya dengan sistem konsensus proof of work-nya itu. Tapi apakah ini nantinya akan memicu kenaikan atau rally untuk harga Bitcoin Cash ke depannya gitu teman ya. Kalau gue rasa sih ya, kalau gue rasa dengan melihat ya dari history, ini adalah salah satu fork dari jaringan Bitcoin teman, yang dimana secara history dia nggak pernah ada problem. Maksudnya itu nggak kayak seperti fork BSV ya teman ya, nggak seperti kayak BSV dan lain-lainnya gitu teman ya. Artinya secara histori Bitcoin Cash itu cukup bagus. Jadi kalau ada yang tanya misalkan apakah nanti ini akan ada potensi kenaikan ke depannya, gue rasa pasti ada ya. Jadi secara sistem dia kan masih pakai konsensus proof of work, dan dia juga ada halving kayak Bitcoin ya, ada siklus halvingnya juga. Jadi gue rasa ke depannya juga ini si Bitcoin Cash makin lama juga makin naik kalau gue rasa sih ya. Meskipun kalau tadi kita lihat bahwa dari all time high-nya saat ini tuh masih jauh banget ya, karena ini all time high-nya itu di harga 3000 lebih teman, dan saat ini baru harga 693 US dollar ya. Artinya ini masih perjalanan kecil banget ya kalau kita compare dengan Bitcoin aja saat ini udah mencapai all time high-nya gitu teman ya, bahkan lebih gitu teman ya. Dan untuk BCH ini belum mencapai all time high-nya ya teman ya. Ya mudah-mudahan sih BCH bisa ya mencapai all time high-nya. Buset, ini kalau benar-benar bisa mencapai all time high-nya nanti di bull run, wih kalian cuan luber ini dari BCH ya. Makanya kemarin gue sempat pantau-pantau, buat teman-teman semua sempat ngabarin ya, kalian pantau-pantau BCH dan temennya itu ya BSV itu ya, karena memang para kaum desentral itu sudah benar-benar membicarakan BCH dan BSV untuk melawan CBDC. Kemarin di video gue yang ngebahas CBDC ya, yang ini nih ya, yang ini kalian bisa tonton teman-teman. Oke, makanya gue kemarin saranin kalian atau rekomend banget buat pantau Bitcoin Cash. Oke, jadi itu tadi teman ya, fork Bitcoin yang sukses melaksanakan atau menyelesaikan halvingnya ya. So kita akan tinggal tunggu mengenai halving Bitcoin yang akan terjadi 15 hari lagi 9 jam teman ya, bagaimana nanti keadaan harganya teman. Tapi menurut beberapa analis besar memprediksi bahwa akan mencapai 80 katanya ya. Yang kemarin gua analisa bahwa kenaikannya akan mencapai 80 gitu teman ya. Oke. Dan di sini teman ya, kalau gue lihat dari market Bitcoin saat ini gitu teman, saat ini memang ini masih ada kecenderungan untuk mengalami koreksi ya, yaitu terlihat dari beberapa volume transaksinya. Dan kalau gue lihat di sini dari segi MACD-nya ini masih memungkinkan akan adanya koreksi kalau gue lihat teman-teman. Dan kemarin sempat waktu harga masih di sekitar 66.65, gue udah targetin bahwa BTC itu ada kemungkinan dia akan naik di sekitar 67. Ternyata kemarin itu sempat naik sampai 69.000 US dollar teman-teman. Wow. Dan saat ini mengalami penurunan dan saat ini stay di 67 ya. Di 67. Nah kemungkinan besar gue rasa ya untuk penurunan berikutnya itu gue mungkin ya ini akan turun di sekitar 67 dulu ya, mungkin ya di 67 pas sampai 65 ya untuk target penurunan gue berikutnya 65 63 lah ya, kalaupun nanti ada tekanan jual yang cukup besar gitu teman. Oke ya, mungkin nanti untuk detailnya kita akan coba cek di live streaming teman. Oke, tapi secara target ini udah kecapai banget, target gue malah lebih ya. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di updatean news sentimen cryptocurrency. Semoga bisa bermanfaat. Dan tetap sebelum gua akhiri video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang ada di tahun untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena hasil subscribe itu gratis.
gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.